Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya. Saya akan coba berbagi pengetahuan bagaimana kita menjurnal antara penerimaan BPJS tahun sekarang. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita jurnal dulu yang BPJS tahun sekarang ya, atau yang masuk lebih awal. Ini ya, BPJS tahun sekarang. Selanjutnya kita cari kode akunnya. Di sini kode akun saya itu BPJS tahun berjalan ya. Nah, perlu diketahui bahwa klaim BPJS rumah sakit ke BPJS itu biasanya ada dua ya. Biasanya ada yang sifatnya reguler, ada yang sifatnya susulan. Tapi di sini saya mau contohkan dulu yang reguler. Nah, setelah itu kita masukkan saja kode rekeningnya. Kode rekeningnya. Satu lagi. Nah, seperti ini. Terus di sini sal ya. Misalnya di sini saya menggunakan BKU. Nah, teman-teman, setelah kita menjurnal untuk LRA, sekarang kita menjurnal untuk yang neraca sama LO ya, atau yang lebih dikenal dengan akrualnya. Nah, di sini sama. Kemudian karena adanya penerimaan maka kasnya bertambah. Kemudian di sini kita selipkan, di sini kita tambah satu baris lagi. Ini RTGS, ini penerimaan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan uraiannya atau keterangannya, kita cek dulu, kita cari dulu biaya atau beban lain-lain. Nah, ini ya, kita masukkan ini beban lain-lain, kita paste. Kemudian kita cek penerima pendapatan ya, BPJS tahun berjalan. Nah, yang pertama teman-teman, kita masukkan nilai kas ya. Nilai kas itu kita masukkan nilai
sebesar uang masuk di rekening bendahara ya. Jadi uang masuknya sebesar 150. Nah, kemudian RTGS-nya itu di luar dari 150. Biasanya berkisar 30.000. Nah, seperti ini. Kemudian pendapatan BPJS-nya kita jumlahkan saja. Biaya RTGS sama biaya yang masuk biaya RTGS sama uang yang masuk di rekening kas. Nah, nilai sebenarnya yang masuk itu sebesar 1.500.030.000. Nah, mengapa di atas kita catat hanya sebesar 1 miliar? Karena di atas ini model suatu transaksi atau dicatat suatu transaksi ketika dikeluarkannya kas ya, atau ketika diterimanya kas. Jadi kita catat sebesar nilai yang masuk 1M 500 juta. Nah, sedangkan yang ini sifatnya akrual, yaitu kita mencatat pendapatan yang sebenarnya atau pendapatan yang sudah menjadi hak dari rumah sakit. Nah, ini kita catat berdasarkan klaim dari rumah sakit atau yang disetujui atau yang menjadi hak rumah sakit. Kemudian ini adalah beban yang dipotong oleh bank. Ini uangnya sudah tidak masuk lagi ke rekening rumah sakit, tetapi sudah menjadi hak oleh bank ya, atau potongan RTGS. Kemudian yang ini adalah uang yang masuk sebesar rekening bendahara penerimaan, seperti itu. RTGS ini penerimaan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan uraiannya atau keterangannya, kita cek dulu, kita cari dulu biaya atau beban lain-lain. Nah, ini ya, kita masukkan ini beban lain-lain, kita paste. Kemudian kita cek penerima pendapatan ya, BPJS tahun berjalan. Nah, yang pertama teman-teman, kita masukkan nilai kas ya. Nilai kas itu kita masukkan nilai sebesar uang masuk di rekening bendahara ya. Jadi uang masuknya sebesar 150. Nah, kemudian RTGS-nya itu di luar dari 150. Biasanya berkisar 30.000. Nah, seperti ini. Kemudian pendapatan BPJS-nya kita jumlahkan saja. Biaya RTGS sama biaya yang masuk biaya RTGS sama uang yang masuk di rekening kas. Nah, nilai sebenarnya yang masuk itu sebesar 1.500.030.000. Nah, mengapa di atas kita catat hanya sebesar 1 miliar? Karena di atas ini model suatu transaksi atau dicatat suatu transaksi ketika dikeluarkannya kas ya, atau ketika diterimanya kas. Jadi kita catat sebesar nilai yang masuk 1M 500 juta.
Nah, sedangkan yang ini sifatnya akrual, yaitu kita mencatat pendapatan yang sebenarnya atau pendapatan yang sudah menjadi hak dari rumah sakit. Nah, ini kita catat berdasarkan klaim dari rumah sakit atau yang disetujui atau yang menjadi hak rumah sakit. Kemudian ini adalah beban yang dipotong oleh bank. Ini uangnya sudah tidak masuk lagi ke rekening rumah sakit, tetapi sudah menjadi hak oleh bank ya, atau potongan RTGS. Kemudian yang ini adalah uang yang masuk sebesar rekening bendahara penerimaan seperti itu. Nah, penerimaan tahun lalu itu proses penjurnalnya itu agak berbeda dengan penerimaan tahun sekarang. Nah, ini contohnya ya, saya contohkan dulu. Penerimaan BPJS tahun lalu. Setelah itu kita cari kode rekeningnya. Sini saya masukkan BKU saja. Nah, untuk nilainya kita masukkan yang tanggal 17 ya, 40 juta. Ini sebenarnya teman-teman saya lupa satu jurnal ya. Satu jurnal ini sebenarnya ada piutang ya, ada piutang yang masuk. Kita sudah, sebelum kita menjurnal ini, kita sudah akui piutang tahun lalu ini, sehingga nanti ininya berkurang ya, ininya berkurang. Saya berikan contoh, misalnya tahun lalu kita punya piutang BPJS tahun lalu ya, reguler, itu 40 juta. Nah, 40 juta. Jadi laporan neraca kita 40 juta tahun lalu. Nah, sebesar ini ya, 40 juta. Kemudian kita menjurnalnya di sini. Nah, ini kan yang sudah masuk ya. Jadi kita catat lagi yang akrualnya sebagai dari kas tadi, dari piutang tadi ya. Sehingga masuk itu sebesar yang kas itu kita catat sebesar yang masuk, kemudian piutang itu berkurang sebesar yang masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk memastikan saldo piutang kita, nah saldo awal kita ya 40 juta, kemudian ini di tanggal 17 itu ada pengurang ya, ada penerimaan. Jadi piutang kita berkurang 40 juta, kemudian saldo kita habis. Nah, ini sudah sesuai dengan
posisi di neraca. Nah, posisi kas kita sebesar ini, kita coba cek ya, sebesar ini. 1.200 ya, saya cek dulu. 1.200. Nah, sudah sesuai kan? Saldo akhir kita 1.540, yang di neraca 1.540, ekornya 200. Ini juga ekornya 200. Oke, jadi teman-teman, seperti itu ya. Perbedaannya juga agak sedikit rumit ya bagi teman-teman yang baru menduduki sebagai posisi accounting di rumah sakit ya. Apalagi dengan adanya aplikasi laporan keuangan, tentunya teman-teman harus punya basic, harus punya pengetahuan dasar, paling tidak bisa mengoperasikan Excel, sehingga nanti kertas kerja teman-teman yang di Excel ini nanti akan masuk menjadi inputan ke laporan keuangan. Saya akan simpulkan kembali, perbedaannya itu adalah yang penerimaan tahun lalu itu jurnalnya tidak ada atau tidak termasuk ke dalam jurnal LO ya, kita tidak masukkan. Kemudian yang penerimaan sekarang itu kita masukkan yang LO, kita catat yang LO. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu ada biaya RTGS ya, atau beban lain-lain. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih.